kita akan bersama-sama mengerjakan latihan stokiometri. Yang pertama, kita akan latihan bagaimana mengkonversi antara mol dengan molaritas. Apa artinya suatu larutan memiliki konsentrasi 3M? Definisi molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi, jika suatu larutan memiliki konsentrasi 3M, artinya dalam 1 liter larutan tersebut terdapat 3 mol zat terlarut. Berapakah volume larutan yang diperlukan untuk mendapatkan larutan kalsium hidroksida 0,5 M dengan larutan 7,4 gram kalsium hidroksida, di mana ArCa sama dengan 40, O sama dengan 16, H sama dengan 1. Jadi pertama-tama kita tulis dulu, diketahui molaritasnya sama dengan 0,5 M atau 0,5 mol per liter. Massa CaOH 2 kali adalah 7,4 gram. Ditanya volume larutan. Maka kita jawab ya, jawab. Pertama kita cari dulu MrCaOH 2 kali. Karena di sini Ca-nya ada 1, O-nya ada 2, dan H-nya ada 2, maka MrCaOH 2 kali adalah ArCa ditambah 2 kali ArO ditambah 2 kali ArH. Sehingga sama dengan 40 ditambah 2 kali 16 ditambah 2 kali 1, kita dapatkan 74. Kemudian pertama-tama kita cari mol atau N dari CaOH 2 kali, yaitu massa dibagi Mr. Jadi massanya adalah 7,4 gram yang diketahui. Mr-nya adalah 74, di mana 1 mol sama dengan 74 gram. Jadi didapatkan 7,4 dibagi 74 adalah 0,1 mol. Ya. Lalu kita lihat kembali rumus molaritas adalah mol per volume atau N per V. Maka karena rumusnya ini adalah N per V, kalau kita mau mencari volume jadi N dibagi M. Kita masukkan saja V sama dengan 0,1 mol dibagi 0,5 mol per liter, sehingga kita dapatkan V sama dengan 0,2 liter. Jadi volume larutan yang diperlukan untuk mendapatkan larutan kalsium hidroksida 0,5 M adalah sebanyak 0,2 liter. Bagaimana cara membuat larutan 0,1 M glukosa atau C6H12O6 dalam 500 ml larutan? Jika diketahui ArC sama dengan 12, ArO sama dengan 16, dan ArH sama dengan 1 ya. Jadi kita tulis dulu diketahuinya molaritasnya adalah 0,1 M atau 0,1 mol per liter. Volumenya adalah 500 ml, kita jadikan liter jadi 0,5 liter. Ditanya cara membuat larutan, maka seperti biasa kita cari dulu ya Mr-nya glukosa atau C6H12O6. Kita dapatkan nanti adalah 180. Lalu sekarang kita jawab ya. Rumusnya molaritas adalah N per V, sehingga N adalah M dikali V. Kita langsung masukkan saja. Molnya adalah 0,1 mol per liter dikali 0,5 liter. Jadi didapatkan molnya adalah M kali V ya. Jadinya 0,1 kali 0,5 didapatkan 0,05 mol. Lalu kita cari nih dari mol ini kita rubah menjadi massa. Massa adalah mol dikali Mr. Mr-nya adalah 180, sehingga kita dapatkan massa glukosa adalah 0,05 mol dikali 180 gram per mol, didapatkan 9 gram. Karena yang ditanya adalah bagaimana cara membuatnya, maka untuk membuat 500 ml glukosa 0,1 M adalah dengan melarutkan 9 gram glukosa dalam air
sampai volumenya 500 ml. Berapakah molaritas larutan 40 gram CaCO3 dalam 200 ml larutan? Jika diketahui ArCA 40, C12O16. Jadi kita tulis seperti biasa, diketahui massa CaCO3-nya 4 gram, volumenya 200 ml atau sama dengan 0,2 liter. Yang ditanya adalah molaritas atau M. Maka seperti biasa kita cari MrCaCO3 dulu ya. ArCA ditambah ArC ditambah 3ARO 40 tambah 12 tambah 48, maka MrCaCO3 adalah 100. Lalu kita cari dulu molnya CaCO3 atau McCaCO3, yaitu 40 gram dibagi MR-nya adalah 100 gram per mol, kita dapatkan 0,4 mol. Lalu karena rumus molaritas sama dengan N per V, di mana N-nya adalah 0,4 mol dan V-nya adalah 0,2 liter, maka M sama dengan 0,4 mol dibagi 0,2 liter, kita dapatkan 2 mol per liter atau 2 M. Apa yang terjadi jika ke dalam 100 ml larutan NaOH 0,1 M ditambahkan 100 ml air? Nah, ditambahkan air artinya diencerkan. Adapun rumus pengenceran adalah V1M1 sama dengan V2M2 ya. Di mana V adalah volume, M adalah molaritas. Jadi diketahui V1-nya 100 ml ya. M1-nya adalah 0,1 M. V2-nya karena ditambah 100 menjadi 100 tambah 100 ml, jadi V2-nya adalah 200 ml. Yang ditanya adalah M2. Kita jawab ya. Jawab V1M1 sama dengan V2M2. 100 kali 0,1 sama dengan 200 kali M2, maka M2-nya adalah 0,05 M. Sekarang kita akan latihan hubungan mol dengan volume. Hitunglah volume dari 3 mol gas oksigen pada STP. Jangan lupa 1 mol gas pada STP adalah 22,4 liter. Jadi kita tulis diketahui NO2-nya 3 mol, ditanyanya VO2 pada STP. Maka kita langsung jawab V adalah mol dikali volume molar, yaitu 22,4 liter per mol. Jadi V sama dengan 3 mol kali 22,4 liter per mol. Molnya dicoret, kita dapatkan 67,2 liter. Hitunglah volume dari 5 mol NO2 pada RTP. Jangan lupa 1 mol gas pada RTP adalah 24 liter. Jadi diketahui molnya adalah 5 mol, yang ditanya adalah volume NO2 RTP. Langsung dijawab ya. Maka VRTP adalah 5 mol kali 24 liter per mol. Molnya dicoret, kita dapatkan 120 liter. Volume 0,5 mol gas metana CH4 pada suhu 227 derajat Celcius dan tekanan 5 atmosfer ya. Jadi ini molnya diketahui, suhunya diketahui, tekanannya diketahui. Maka kita nanti akan memakai rumus gas ideal ya. Jadi diketahui ini N-nya adalah 0,5 mol, T-nya adalah 500 Kelvin, P-nya adalah 5 atmosfer, dan R adalah 0,082 liter ATM per mol kali Kelvin. Yang ditanya adalah V. Maka kita langsung jawab ya. PV sama dengan nRT, maka V sama dengan nRT dibagi P. Jadi V sama dengan 0,5 mol dikali 0,082 liter ATM K-1 mol min 1 dikali 500 K per 5 ATM. Didapatkan 4,1 liter. Ya.
Yang berikutnya kita diminta untuk menghitung jumlah mol dari 5 liter gas amonia pada keadaan di mana massa 1 liter gas N2 adalah 14 gram. Di sini diketahui mRNH317 dan mRN2 adalah 28. Pada soal ini kita akan menggunakan hipotesis Avogadro yang mengatakan jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas-gas yang memiliki volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Ya, kita tulis dulu diketahuinya volume NH3 5 liter, volume N2 1 liter, dan massa N2 adalah 14 gram. Ditanya VNH3 ya. Kita jawab di sini. Kita cari dulu molnya N2 adalah 14 gram per 28 gram per mol, didapatkan 0,5 mol. Lalu kita pakai hukum Avogadro, Vn2 per mol N2 sama dengan volume NH3 per mol NH3. Tinggal kita masukkan saja angkanya sehingga didapatkan molnya NH3 adalah 2,5 mol. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konversi mol ya. Jadi merubah dari massa ke partikel, dari massa ke volume, dari massa ke molaritas, atau dibalik, dari gas ke volume, dari gas ke jumlah, dari partikel gas ke volume, atau dari partikel gas ke massa. Soal yang pertama adalah hitunglah jumlah molekul dari 12 liter gas NH3 pada RTP. Jadi di sini kita mau mengubah dari volume ke partikel. Dari volume pada RTP dirubah dulu ke mol dengan jalan membagi dengan 24 liter. Lalu dari mol nanti kita rubah menjadi partikel dengan jalan mengalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita lihat di sini jumlah molekul NH3 adalah dari volumenya 12 liter dibagi dengan 24 liter per mol. Lalu kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol, sehingga didapatkan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Soal berikutnya, hitunglah volume dari 3 gram NO pada STP. Nah, di sini dari massa akan dirubah, 3 gram akan dirubah menjadi volumenya pada keadaan standar ya, pada STP. Maka kita berangkat dari massa, akan kita rubah ke mol dengan jalan membagi dengan MR-nya. Lalu dari mol kita rubah menjadi volume dengan jalan, karena nih STP kita kalikan dengan 22,4 liter ya. Sehingga kita tulis volume NO pada keadaan standar atau STP adalah 3 gram dibagi 30 gram per mol dikali 22,4 liter per mol ya. Sehingga didapatkan 2,24 liter. Soal berikutnya adalah hitunglah massa dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul CH4 yang MR-nya sama dengan 16. Nah, kita lihat ya. Berarti kita mau mengubah dari partikel menjadi massa. Dari partikel kita rubah dulu jadi mol dengan membagi dengan bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu setelah jadi mol kita rubah ke massa dengan mengkalikannya dengan MR-nya ya. Sehingga kita dapatkan massa dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul CH4 adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol dikali 16 gram per mol. Sehingga didapatkan massanya adalah 8 gram.